Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Aduh, dingin di sini 16-17 derajat. Sampai begini. Ini ba'da subuh masih dingin banget. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Sungguh nih, aku benar sama kalian ngomong bahwa lewat sholawat itulah channel dakwah ini bisa eksis, ya. Kalau lewat iklan sulit, ya. Sulit. Bulan ini aja nggak tembus. Kurang berapa tuh? Kurang 500 rupiah. Nggak tembus. Nggak tembus, ya. Artinya ya nggak dapat, ya, karena perolehan iklannya kurang 500 rupiah. Itu kan ada target tertentu supaya dia ditransfer, ya. Makanya aku juga tidak bosan-bosan mengajak kalian semua, kita berterima kasih kepada saudara kita yang dilebihkan rezekinya sehingga memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini sehingga dapat eksis, ya, hadir. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, yang di mancanegara maupun di negeri tercinta kita Indonesia, yang semoga damai selalu. Ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, semoga anti skip dan anti download, ya. Aku juga heran apakah kalian eksis dalam anti skip dan anti download, ya. Karena aku lihat viewernya bulan ini lumayan kok, ya. Meskipun ada yang di bawah 1000 ada, tapi yang di atas 1000 dan 2000 juga banyak kok, ya. Jadi sebetulnya ekspektasiku tembus ini bulan ini, ternyata seperti yang kita itu bilang, nggak tembus juga, kurang 500 rupiah, nggak tembus. Ya, nggak mencapai target, ya. Tapi nggak apa-apalah, itu aku hari ini puasa jadi nggak ada kopi morning, ya. Itu namanya romantika, ya, romantika perjuangan. Jangan sampai menyusutkan semangat kita untuk belajar, ya. Ya, aku sendiri sih psikologisnya juga sama lah dengan kalian. Kalau kita mau ngaji tiba-tiba nonton iklan dan iklan Kristen yang aku juga nggak tahu iklannya itu panjang-panjang gitu loh, ya. Makanya aku ngasih masukan ke kalian, kalau ketemu iklan seperti itu ya sudah nggak usah di skip, tapi nggak usah ditonton. Kira-kira waktu 1 jam atau berapa, bahkan ada yang 2 jam itu panjangnya, ya tuh, ya. Iklannya itu ada sampai 2 jam. Terus bagaimana orang mau ngaji kalau ya, kalian atur-atur lah gimana baiknya, ya, gimana caranya supaya kalian juga punya kontribusi walaupun hanya anti skip dan anti download. Nggak tahu aku caranya gimana. Kalau yang cara yang aku tawarkan begitu. Kalau iklan yang pendek-pendek ya nggak masalah. Kalau yang ketemu panjang ini yang masalah, ya. Maka kalau yang ketemu panjang ya tonton, nggak usah ditonton, disetel terus tinggalin. Nanti kira-kira 1 jam lihat kembali udah selesai nggak gitu. Oke, kemudian bagi yang berkenan silahkan di share, ya, link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit kamu telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, kita mulai kajian ini. Kita curi waktu, ya, tapi tidak bisa lama karena Gra itu mempersiapkan dirinya untuk sekolah. Aku baca dari komen yang kemarin, singkat aja, ya, dari dari Mas IJ, ya. Mas IJ ini ada di mana? Ini cukup panjang, ya.
Salam dari Flower City, Gus. Flower City itu maksudnya kota kembang ya, Bandung berarti ya. Mas IJ, semoga sehat selalu sekeluarga. Oke, terima kasih atas doanya. Cukup panjang komentarnya ya, terima kasih ya. Dia menukil Quran surat Saba ya, ayat yang ke-19 ya. Oke, terima kasih. Untuk Kang Mas IPPTK ya, di Sidamanik juga terima kasih. Untuk AG Bogor Timur, maaf Tuan Guru, diperlihatkan neraka kepada Fir'aun di alam barzah adalah terjemahan dari surat yang ke-40 surat Ghafir ayatnya 45 dan 46, serta diperlihatkan neraka Jahim dalam surat At-Takasur. Sekalian tolong jelaskan bagaimana kita memahami terjemahan ini. Terima kasih atas tanggapannya. Oh, ternyata bukan hadis ya. Yang kemarin aku bilang bahwa Fir'aun itu dilihatkan neraka itu di Al-Quran ya. Mantap juga. Oke, terima kasih untuk Kang Mas AG yang telah mengkoreksi kesalahanku. Terima kasih. Oke, wah ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Ternyata itu Al-Quran. Oke, terima kasih. Nah, kalau begini aku dengan suka, dengan bahagia akan memberikan tanggapan ya, apresiasi. Tapi ini baiknya kita jadikan menu kajian utama ya, karena dia akan melakukan kritik teks ya. Kalau sekedar aku ngomong gini nanti nggak jelas. Terima kasih Mas sudah dikoreksi kesalahanku. Ternyata itu bukan hadis tetapi Al-Quran. Jadi ngeri-ngeri sedap ini. Apa benar sih Fir'aun itu sudah ngelihat neraka? Kan kemarin kan kerangka berpikirnya kan kerangka surga itu kita posisikan yang sama. Artinya kalau surga belum ya neraka juga belum. Kalau surga sudah berarti neraka juga sudah gitu kerangka berpikirnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita kaji bareng-bareng sebetulnya apakah benar Fir'aun itu sudah lihat neraka sehingga bisa disimpulkan neraka itu ada, sudah diciptakan, berarti surga juga sudah diciptakan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas AG, dan aku suka begini. Artinya kan aku salah kemarin. Kemarin kan aku kira itu hadis, tapi kesalahanku itu tidak dieksploitasinya untuk menyerang aku ya, atau untuk menyudutkanku. Maka aku akan dengan senang hati menjawabnya, karena AG ini menyampaikan keinginannya dengan santun ya. Dia bilang begini, Bogor Timur, maaf Tuan Guru, bla 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 gitu ya. Jadi intinya dia bertanya gitu, dan dengan baik maka aku harus menjawab. Tapi kalau kesalahanku yang kemarin itu dieksploitasi atau dijadikan peluru untuk menyerang aku ya, untuk menyerang aku gitu, atau untuk mendikte aku, maka aku akan cuekin gitu loh. Jadi setiap tinggal bagaimana kalian mengemasnya sih ya. Kalau kalian mengemasnya baik seperti Kang Mas AG di Bogor ini, aku akan responsif. Tapi kalau mengemasnya itu mendikte atau memojokkan dengan mengkapitalisasi, orang kan kadang-kadang salah sebut, salah ucap, seperti kemarin kan aku salah. Maka itu jangan harap mendapatkan tanggapan dari aku. Mau apapun komentar kalian itu urusan kalian, nggak ngefek ke aku. Karena aku nggak bisa didikte dan nggak bisa disudutkan dengan cara seperti itu. Jadi kalau aku tidak jawab itu bukan berarti aku nggak ngerti, bukan berarti aku nggak bisa jawab. Tapi aku nggak bisa diatur dengan aturan orang mau mendikte aku atau orang mau menyudutkan aku. Karena ini kita tempatnya kan diskusi, mencari benar dan salah, bukan mencari menang dan kalah. Itu kan kekanak-kanakan gitu ya. Jadi maksudku sebagai contoh, kalau mau tanya yang bagus seperti Kang Mas AG ini gitu ya. Berikutnya, oh ini lay kita datang lagi. Oke, nanti lah ya, di ujung ini aku baca komentar yang lain. Bagus komentar lain ini ya. GF dari Palu, terima kasih soleha kita di Palu. Semoga bahagia bersama keluarga ya.
ABD dari mana ini? ABD itu dari Pamekasan Madura. Terima kasih ya tentang UIDAT ini ya, dijelaskan lagi di sini. Tapi kalau orang yang nggak belajar sorob nahu ya agak repot memang mengikuti penjelasanku yang kemarin ya. DN derek ngaos Gus saking Ungaran. Matur nuwun Kang Mas DN. Ungaran itu mau masuk Salatiga ya. Kemudian Mas SG hadir setelah 1 jam tayang. Oke. Ini teh Tangerang hadir Gus. Oke, terima kasih. IAA Juragan Bendungan, terima kasih, lagi ngecor katanya. Ngecor. Aduh. Ini bos kita ini, pemborong ini, kontraktor ini. Mas NE, Assalamualaikum Kaltim Samarinda, selalu nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Kaltim ya. Satu saat insya Allah kita bisa ketemu ya, kalau aku ada acara lagi di Kaltim. Kemarin sesepuh Arimatea di Kaltim, di Samarinda ya, Bapak Haji Heri telah memenuhi panggilan Gusti Allah ingkang Maha Agung, semoga selalu damai dalam tidur panjangnya. Beliau adalah sesepuh Arimatea di Samarinda ya. Dan aku minta bantuan doa kalian, semoga Pak Haji Heri selalu dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Beliau petarung ulung, pendakwah ulung ya. Beliau cara dakwanya itu dengan membeli buku kristologi dan itu dibagikan kepada siapa yang menjadi sasaran dakwanya. Contohnya itu buku tentang dialog ketuhanan Yesus yang disusun oleh Kiai Haji, tokoh kristolog tua di Indonesia, yaitu Kiai Haji dari Sumeneb, Bapak Kiai Bahaudin Mudore ya. Dan alhamdulillah banyak orang-orang yang tercerahkan lewat usaha dakwah beliau. Karena beliau tahu diri bahwa beliau tidak bisa dialog seperti aku ini. Beliau bisanya bagi buku ya bagi buku. Jadi itu contoh bagi kita, seusia sesepuh itu masih semangat dakwah dengan cara apa yang dia bisa. Ya, kamu juga harus begitu sehingga nanti kamu punya catatan langit. Ketika kamu dipanggil, hai nafsu mutmainah hirji'i, kamu punya catatan langit. Maksudku itu begitu. Dengan yang kamu bisa apa gitu. Bisa finansial, bisa tenaga, bisa pemikiran. Bisa beli buku dengan cara dibagikan seperti Pak Haji Heri almarhum, ya lakukan seperti itu. Ya intinya lakukan seperti apa yang kamu bisa. Jangan sampai kamu tidak punya catatan. Oke? Itu Kang Mas NE. Kemudian M99, oke. Hadir awal Gus Kota Pemalang nyimak channel favorit. Oke, terima kasih soleha kita Mbak KM. Mas janji tinggal janji belum disediakan. Ya kalau yang janji manusia ya janji tinggal janji. Kalau janjinya yang janji manusia, kalau yang janji Allah ya janji akan selalu ditepati. Maka dia adalah zat yang selalu memenuhi janjinya gitu. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi janjinya, orang dia berkuasa kok. NE Telungagung, terima kasih. Siapa ini? DD ya. Iya benar ini ya Mas Dede ya. Yang ya makannya aneh, masih banyak yang berharap kalau kita meninggal dunia berharap ke surga, sudah jelas. Kalau kita meninggalkan dunia sudah jelas. Oke, terima kasih komennya. Untuk Mbak atau Mas NC ini ya. Brebes hadir nyimak, sehat selalu guru. Oke. Oh ini Kang Mas kita ini NC. Bunda SW ya yang ada di Aceh, terima kasih ya. Bayangkan Bunda ini sudah umur loh, tapi masih semangat dakwah terus ya. Dan dia menguasai Bible ya. Ini dia mengutip 2 raja-raja, Mazmur, Yesaya, Yeskiel. Kemudian Kang Mas SE yang ada di Semarang Mas Ege. Ini saudara Kristen kita ya. Bagus ini. Sudah ada namun dijanjikan, belum ada namun dijanjikan. Bedanya maksudnya gitu ya. Nah, ini. Ya yang dijanji, yang sudah itu kan janjinya Mas. Masalah yang dijanjikan ada atau belum ada kan itu tidak dibicarakan. Jadi kita tidak boleh melampaui kitab suci.
Kecuali di kitab suci dikatakan bahwa surga sudah diciptakan atau neraka sudah diciptakan. Nah, itu lain halnya. Tapi kan tidak ada teks seperti itu. Jadi yang nggak tahu, jenengan tahu nggak ya aturan main sorob nahu? Yang telah, yang mudore itu janjinya, telah dijanjikan, bukan surganya, bukan nerakanya. Ya, masalah neraka ada, sudah dicipta, surga ada, sudah dicipta, itu tidak dibicarakan. Jadi kita tidak boleh melampaui kitab suci. Kita harus tunduk terhadap kitab suci. Gitu maksudnya ya. Terus bagaimana kerangka berpikirnya? Ya sesuatu yang belum diinformasikan kita tidak boleh mengada-ada. Awalnya sesuatu itu tidak ada. Jadi karena belum diinformasikan ada, berarti harus dianggap bahwa surga dan neraka itu belum ada, belum diciptakan. Simpel aja gitu ya. Oke. Lanjutnya VS jempol ya. Tangerang NS, terima kasih ya. Kemudian ini sekedar absen aja Gus, maaf masih ngelanjutin tentang Isra Mi'raj. Oke, matur nuwun Kang Mas, silakan dilanjut ya. Jadi video-video yang lama itu juga bukan berarti itu usang, namanya ilmu tidak ada yang usang. Kalau kamu belum tahu tetap baru, maka silakan dikaji. Ada 1000 lebih video kita ya. Ini untuk Mas DN ya. DN ini mana? Tulungagung ya. Mas NI menyimak, ini dari Malaysia sepertinya ya, tolong dikonfirmasi ya Mas NI. EM dari Yogyakarta, terima kasih. NC, oke. Ini soleha kita dari Demak, terima kasih. Oh dia sekarang lagi pinter nyanyi. Sering nyanyi dia sekarang ya. Oke. Nah, terima kasih ya. Oh favoritnya Happy Asmara dan Cak Nan Satru. Oke, matur nuwun ya, silahkan bernyanyi ria ya. Sepertinya nanti kalau kita ada reuni kita dapuk Mbak RE ini untuk nyanyi ya. Oke, matur nuwun, salam untuk keluarga di Demak. Terus Mas HS, terima kasih. Mas AM manten baru Tuban, terima kasih. Oh layar kita ini ya, layar kita ya, Bapak dosen kita, semoga sehat selalu bersama keluarga di Tanah Karo, yaitu Bapak AG ya. Salam untuk keluarga di sana. Kemudian CC ini di Borneo, terima kasih untuk Mas AM. Tilu Tigo. Ini dari mana asalnya Mas AM ini ya? Kalau telu itu bahasa Jawa 3. Kalau tilu itu bahasa Sunda 3. Kalau tigo itu bisa bahasa Jawa, bahasa halus. Tigo bisa. Jadi kalau telu itu kasar dalam Jawa, kalau tigo itu halus dalam Jawa. Tapi tigo bisa juga dalam bahasa saudara kita dari Padang. Semua merujuk ke 3. Yang asik itu Batak. Kalau Batak itu tolu. Tolu itu 3. Tolu tunggal, 3 tunggal. Ya. Jadi itulah bahasa itu mirip-mirip. Makanya bahasa itu sebetulnya bersumber dari satu yang sama, kemudian menjadi bahasa budaya seperti itu, ya. Jadi kalau di tanah Batak bilangnya tolu, ya. Sada, 2, tolu, 4, ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kemudian siapa? Saya kira cukup di situ. Oke, kita fokus. Aku akan memberikan kehormatan kepada laiku. Ini lai. Aku sebut marganya boleh lah ya, supaya lebih terjalin persaudaraan di antara kita. Lai Huta Barat. Oh Huta Barat. Salah satu penyanyi favoritku adalah Victor Huta Barat. Itu lengkingannya tinggi. Kalau dia nyanyi tentang apa itu? Lupa aku judulnya ya. Bagus, Victor Huta Barat. Apalagi kalau dia nyanyi lagu Melayu. Dalam renunganku seorang. Ya, itu bagus sekali lagunya, tinggi. Ya. Lagu-lagu Sumatera itu begitu tinggi. Dan orang Batak itu jagonya. Maka gereja itu berhutang budi kepada orang Batak. Orang Batak yang ngajari nyanyi dengan suara 1-2 di gereja. Ya.
di ambang sore nan lalu. Gitu. Jadi kami di Tanah Batak sana, kalau laki itu gitar, main catur, satu yang gawat, minum tua. Ya, itu Layu Huta Barat ngerti lah ya, ngerti itu. Oke. Marende jolo atela ya. Boydo marende satokit. Marende itu menyanyi ya. Kayak gini. Ini bagus ini, harus kita berikan sebuah apresiasi, dan dialog itu ya begini. Saling hormat, saling santun. Nanti ketemu haleluya, alhamdulillah, nggak ketemu kita nggak masalah. Saudaranya tetap aja dijalin ya. Begini, Gus, di teks Mazmur 110, maksudnya 110:1, sudah dikatakan bahwa ada yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini di perjanjian lama. Ya. Boleh nggak sih dalam sembahyang kita berdoa supaya Allah memerintahkan kepada yang di sebelah kanan Allah itu, ya tentu saja ada di sorga, untuk yang memberkati atau penyembuhan dari penyakit dan lain-lain. Karena di sorga tidak ada penyakit, jadi kita minta supaya Allah mengkomando yang di sebelah kanannya itu untuk memberantas sesuatu yang tidak ada di sorga, termasuk yang gaib-gaib, yang keras kepala misalnya. Sebelum aku jawab, maka aku akan berikan sedikit klarifikasi dulu ya. Pertama, ini Mazmur, artinya dia di era perjanjian lama, bukan di era perjanjian baru ya. Kalau dikatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah, pertanyaannya dulu, who is? Siapa yang dia duduk di sebelah kanan Allah itu? Apakah itu nubuatan? Ya. Itu harus kita clear dulu, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah ya. Oke, selanjutnya kan begini pernyataannya. Boleh nggak sih di dalam sembahyang kita berdoa supaya Allah memerintahkan kepada yang di sebelah kanan Allah itu? Ya. Sementara kita abaikan dulu lah siapa yang di sebelah kanan Allah itu ya. Tapi pertanyaannya yang intinya, boleh nggak kita berdoa supaya Allah memerintahkan kepada yang di sebelah kanan Allah itu? Maka aku jawab, boleh. Boleh laiku, boleh. Dan itu seirama dengan sosok pendeta yang alhamdulillah sekarang telah bermualaf ya. Ketika dia belum bermualaf itu dia memberikan kritik sepertinya ya. Aku videonya hanya lihat sekilas itu, bahwa kita berdoa itu kepada Allah bukan kepada Yesus. Karena otoritas itu di Allah bukan di Yesus. Ya, ini yang kadang-kadang teman-teman Kristen tidak ngerti. Otoritas itu di Allah, di Bapa, bukan di Yesus. Yesus itu pelaksana mandat dari yang dimandatkan oleh Bapa. Maka kalau pertanyaannya kan begini, ya. Boleh nggak sih dalam sembahyang kita berdoa supaya Allah memerintahkan kepada yang di sebelah kanan Allah itu? Ya, aku katakan ya boleh. Karena kan otoritasnya tetap di Allah. Yesus itu tidak punya otoritas. Kan dia bilang bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Aku mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Jadi Yesus itu tidak punya otoritas. Dari sini saja kalian seharusnya paham bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu. Sehingga kalau kita mengatakan Yesus itu bukan Allah, itu sesuatu yang cara bagaimana kita memuliakan Yesus. Karena kalau yang bukan Allah kita katakan Allah, itu justru suatu penghinaan terhadap Yesus. Sama aja kamu manggil seseorang itu, kamu panggil gubernur padahal dia bukan gubernur, cuman bupati, kan itu menghina. Panggil seseorang itu menurut kapasitasnya. Kapasitas Yesus itu adalah seseorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka dia diangkat menjadi salah satu nabinya. Sama seperti yang lain-lain, Bapak Abraham, Musa, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah sosok-sosok pribadi mengagumkan yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan guru-guru spiritualitas kita dalam eranya masing-masing gitu.
ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Lai AG ini, itu sangat boleh, karena tetap mintanya kepada Allah sebagai yang punya otoritas untuk memberikan komando kepada yang duduk di sebelah kanannya itu, gitu, ya. Nah sekarang aku berikan sedikit tambahan, ya. Yesus itu tidak punya otoritas, ya, tentang duduk di sebelah kanan maupun duduk di sebelah kiri. Itu Yesus akui, ya. Maka kita lanjutkan di surat apa ini? Matius, ya. Matius yang ke-20. Matius yang ke-20. Ya, begini. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Ini bentuknya dialog, ya, dialog. Jadi ini yang ayat yang ke-21. Jadi Matius 20 kita mulai ayat yang ke-21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, maksudnya yang ditanya itu, "Berilah perintah, ya, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ya, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ya. Terus apa kata jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Maka dijawab Yesus lagi di surat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal," ini yang penting ya, "tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak memberikannya." Artinya Yesus tidak punya otoritas itu. Ya, lalu kita lanjutkan. Itu otoritas siapa? Maka kita akan tahu di selanjutnya, ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Sama kan seperti di surat apa tadi? Yang dinukil Mazmur 110 ayat 1. Yesus mengakui bahwa hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri itu bukan otoritas dia. Itu diserahkan kepada yang punya otoritas adalah Bapakku. Kalau Yesus memanggil Bapakku, itu yang dia maksud adalah Allah. Yang dia maksud adalah YHWH. Itulah sesembahan kita. Makanya Yesus mengatakan, "Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal." Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus itu masih menapaktilasi sesembahannya Abraham, sesembahannya Moses, yaitu Allah yang tunggal. Ya, ini yang kadang-kadang orang nggak paham sih, nggak tahu karena jadi bodoh karena dogma Tritunggal itu. Jadi Allahnya Yesus itu tunggal. Yesus bukan Allah, dia punya Allah yang dia panggil Bapa. Ini tolong diperhatikan teman-teman, ya. Ini Alkitabiah, ya. Oke, kembali ke tajuk ini, ke fokus kita. Aku tidak berhak memberikannya, perkara duduk di sebelah kanan dan kiri, ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi otoritasnya bukan di Yesus, di Bapa. Ya. Itulah ya, karena pertanyaanmu itu tetap menyandarkan otoritas itu kepada Allah, maka aku katakan, boleh nggak Gus? Maka aku jawab dengan tegas, boleh. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Jadinya otoritas itu tetap ada di Allah yang dipanggil Yesus sebagai Bapaknya. Itu untuk laiku, dan aku terima kasih atas waktu luangnya ya untuk hadir dalam diskusi-diskusi kita di sini. Berikutnya untuk Mas Age tadi tentang
apa tadi itu ya, tentang surat Ghafir ya, di mana Kanjeng Nabi bukan Kanjeng Nabi, sorry, Fir'aun dilihatkan neraka. Itu sebetulnya pemahamannya bagaimana, insya Allah nanti menjadi tajuk utama kita di senja hari ya. Semoga tidak ada halangan, kita bisa selesaikan. Oke, sampai di sini dulu. Ini Geraito sudah siap-siap mau sekolah ya. Untuk teman-temanku semuanya ya, teman-teman Islam ya, jaga ya akidahnya, dijaga imannya, dijaga. Baca Quran lah kalian ya. Seperti pesan di pertama, di awal-awal video ini ya, berapa lembaran sudah kamu baca Quran itu ya, supaya otakmu itu nggak goblok, supaya cerdas gitulah ya, supaya nggak goblok-goblok, nggak bodoh-bodoh, baca Quran ya. Kalau nggak tanya, ngerti sama yang tahu. Dan berikutnya aku perintahkan untuk kamu ya, hormati iman saudara-saudara kita yang lain, hormati ya. Kalau dalam diskusi kita boleh bicara keras, tapi dalam aplikasi kita harus hormati, apapun iman mereka kita hormati ya. Mereka juga saudara kita. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.